bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa itu ialah sebangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesia, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian tanda kasih kepada kepala sekolah. Untuk itu, kami persilakan kepala sekolah SD Negeri Teladan atau yang mewakili kepala sekolah SD Negeri 67 Ambon atau yang mewakili kepala sekolah SD Negeri 84 Ambon atau yang mewakili kepala sekolah SD Negeri 85 Ambon atau yang mewakili kepala sekolah Tegal Pertei 2 atau yang mewakili Untuk itu, siswa-siswa yang sudah ditunjukkan oleh masing-masing sekolah, yang pertama dari sekolah SD Teladan untuk memberikan tanda kasih kepada guru dari SD Teladan.
Kemudian yang berikut Kepala Sekolah SD Negeri 6. Untuk itu pemberian tanda kasih kepada Guru SD Negeri 67 Ambon. Disilakan. Kemudian yang berikut pemberian tanda kasih siswa yang sudah mewakili SD Negeri 84 Ambon. Kemudian untuk tanda kasih SD Negeri 85 Ambon. Kemudian anak-anak dari TK Pertiwi yang mewakili untuk memberikan pemberian tanda kasih. Iya, adik-adik memberikan tanda kasih kepada guru-guru masing-masing. Para guru dengan adik-adik semua dikembalikan ke tempat masing-masing. Amanat pembina upacara. Amanat. Istirahat. Cepat. Naik. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Teladan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 67 atau yang mewakili, SD 84 atau yang mewakili, Kepala Sekolah SD 85 atau yang mewakili, para guru serta pegawai dan anak-anak didik sekalian yang saya cintai. Saya akan membaca pidato Hari Pendidikan Nasional. Partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yesus Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat
dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas sebagaimana disebutkan dalam Asta Cinta keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam. Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman anak-anak diluncurkan album kicau yang berisi lagu dan anak-anak. Demikian semangat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti.
Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa. Alhamdulillah fi wa hadisina. Assalamualaikum warahmatullahi nabiyya mustahar wa aliyah wa asabini Muhammadullah huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabbi, Tuhan yang Maha Mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil dan berdikasi, memajukan bangsa dan negara. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang salih, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhan, lindungilah kami keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia, jadikanlah kompleks kami ini yang jadi makmur, maju, bertabat dan berkedapat dengan ridho dan inyatnya. Ya Allah, terima kasih atas doa yang kami panjatkan di hari ini. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh para guru dan pegawai. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin regu yang paling kanan.